Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Iwan Talib SPD, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 15 Ambon, Provinsi Maluku. Dengan fasilitator Bapak Edison Erlu Turmas, SPD, dan pengajar praktik Bapak Marcelinus Ratwane, SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan visi saya sebagai guru penggerak dengan menggunakan pendekatan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja dalam pemaparan tugas saya, demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Tujuan pembelajaran pada modul 1.3 yaitu calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Calon guru penggerak menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau EI dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. EI menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif di sekolah. Pendekatan EI dapat dimulai dari mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal baik itu dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, yaitu memadukan bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi adalah narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana yaitu mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kritis dan kreatif, serta berdaya saing tinggi. Untuk mendapatkan prakarsa perubahan, kita menggunakan model atap dengan tahapan aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Tahapan pertama, aset. Aset yang saya miliki adalah guru yang berpihak pada murid. Tantangan. Tantangan yang saya hadapi adalah kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika karena dianggap terlalu sulit. Aksi. Aksi yang akan saya lakukan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang berpusat pada murid. Dan tahapan terakhir adalah perubahan. Perubahan yang saya harapkan adalah menerapkan metode dan model pembelajaran yang menarik, yang sudah disesuaikan dengan gaya belajar murid, sehingga motivasi dan semangat belajar anak semakin meningkat. Maka dari hasil tahapan tersebut, saya mengambil satu pernyataan prakarsa perubahan, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Tahapan Bagja. Dari prakarsa perubahan, menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan utama, yaitu apa yang harus dilakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengimplementasikan profil belajar Pancasila. Dan daftar tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang saya ambil adalah berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, dan orang tua, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Metode dan model pembelajaran harus disesuaikan dengan gaya belajar murid. Tahapan kedua adalah ambil pelajaran.
Pertanyaan yang saya usung pada tahapan ambil pelajaran adalah, siapakah yang terlibat dalam menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana cara menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana cara meningkatkan minat belajar murid? Maka daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah berkolaborasi dengan semua pihak, kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tahapan bagian ketiga dari prakarsa perubahan yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang saya angkat pada tahapan ini adalah, bagaimana minat belajar murid setelah penerapan pembelajaran yang berpusat pada murid? Bagaimana perkembangan kualitas murid yang disesuaikan dengan metode dan model pembelajaran yang telah disesuaikan dengan gaya belajar murid? Dan daftar tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang saya ambil adalah, setelah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, motivasi belajar siswa meningkat. Setelah menerapkan metode dan model pembelajaran yang berpihak pada murid, kualitas belajar semakin meningkat. Tahapan bagian keempat dari prakarsa perubahan yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya ambil dari tahapan ini adalah, apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid? Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan minat belajar? Sedangkan daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahapan ini adalah melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, disesuaikan dengan metode dan model pembelajaran, dilakukan asesmen untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar. Tahapan baja yang kelima dari prakarsa perubahan yang saya usung adalah atau eksekusi. Dengan pertanyaan, siapakah yang dapat mengarahkan dan memantau berlangsungnya penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid? Siapa yang memantau perkembangan minat belajar murid? Dan daftar tindak penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang saya ambil adalah mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi perangkat pembelajaran. Kepala sekolah melakukan supervisi di setiap kelas sekaligus penilaian kinerja guru. Rekan sejawat melakukan observasi dalam proses pembelajaran untuk mengukur minat belajar siswa di dalam kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.